wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh haji sepuh dan seluruh sekalian. Son KDKM, Bapak Haji Sunarso, Pak Haji Maudin, Pak Haji Amiruddin, semuanya alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dinimatkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita mengajar spektakuler pengajian dua minggu. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita, yang mana menurut schedule kita sampai pada surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wasayf. Makiyatun, surat ini surat makiyah, diturunkan sebelum hijrah. Wa ayatuha arbaun, ayatnya cuma 4. Lah, surat ini ngomongin orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu sopo? Siapa orang Quraisy itu? Karena Quraisy ini masih ada sangkutan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baginda Nabi itu orang Quraisy. Nah, lihatlah dengan kagum. Apa yang kamu lihat, yang harus lihat dengan kagum? Kebiasaan orang Quraisy. Siapa orang Quraisy ini? Wahum waladun Nadhr bin Kinanah. Orang Quraisy ini keturunan Nadhr bin Kinanah. Lah, Nadhr bin Kinanah ini kakek ke-11 dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nadhrnya ini nomor 13-nya. Jadi kalau diurut-urut, Nadhr ini nomor 13-nya. Nah, makanya kanjeng Nabi itu kan Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Auf bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Nadhr bin Kinanah ini kakek ke-13. Itu keturunannya ini namanya orang suku Quraisy, itu ceritanya. Makanya dalam hadis dikatakan dari sekian makhluk itu dipilih bangsa manusia. Dari bangsa manusia itu dipilih orang Arab. Dari orang Arab dipilih Bani Kinanah. Dari Kinanah dipilih orang Quraisy. Dari Quraisy dipilih Bani Hashim. Wa ana, kata kanjeng Nabi, kata Rasulullah, wa ana min Bani Hashim. Aku ini dari Bani Hashim. Nah, maka aku adalah pilihan the best of the best gitu, Pak. Ini kan cerita yang terbaik terpilihan itu begitu, Pak. Ya. Ila fihim. Nah, kebiasaan orang Quraisy ini rihlatas syita. Suka rihlah, berpergian. Kapan berpergiannya? Rihlatas syita di musim dingin. Nah, kemana perginya? Apakah ke Indonesia atau Indosemen? Mungkin. Ya, perginya ke Yaman. Kalau musim adem. Wa rihlata saif, dan rihlata syita wasif, dan berpergi di musim panas kenteng-kenteng kayak sekarang ini, Pak. Ini panas yang seperti ini, banyak orang bisnis kok minta hujan, tapi nyatanya orang hujan-hujan. Berarti orang dikabulin sama Allah Ta'ala. Apa? Orang belum dikabulin. Bukan orang dikabulin, belum aja dikabulin. Apa penyebabnya? Kakean dosa. Lah makanya dalam istisqa itu, Pak Habib, saya mau tanya,
Ada di Masjid Muhajirin nggak usah. Ini ajaran Islam apa bukan? Apa itu? Kok orang saya lihat di televisi ada di daerah Jogja, daerah Jawa Tengah mengadakan sholat istisqa, ya kok bawa sapi kebo dan banteng. Ini ajaran Islam. Jawabannya ajaran Islam memang begitu. Lah kalau orang-orangnya orang dilihat sama Allah Taala, sama Gusti Allah, orang-orangnya orang dilihat, kebo malah dilihat, sapi dilihat, banteng apalagi ketuanya. Loh ya apa dilihat, bawa pedus dilihat sama Gusti Allah. Kalau orangnya nggak dilihat, Pak, kenapa? Kakean dosa. Oh, kakean dosa. Lah iya kebanyakan dosa lah. Iya. Makanya jadi kalau mau tawasul, gak usah jauh-jauh ke kuburan sampai utang-utang bayar. Tawasul lah melalui perantara sapi, kebo dan banteng. Emang kenapa? Loh, karena mereka gak punya dosa. Ayo, kita ada dosanya, sapi ada dosanya? Orang ada. Berarti bagus mana kita dengan sapi? Bagus sapi, itu bagaimana? Kita ada dosanya, kebo ada dosanya? Orang ada. Bagus mana kita dengan kebo? Ya bagus kebo. Ya apa ceritanya? Makanya dalam hadis dikatakan laulal waladurudok. Sekiranya Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bayi-bayi yang menyusui. Ini yang menyusui tanpa dosa, Pak. Wala hayawan ruta, binatang-binatang melata, kambing, sapi, kebo dan banteng. Wasyahuruka, orang tua yang sudah melengkung, aki-aki, kongkong, baik konghucu maupun kongguan. Itu ini dilihat sama Gusti Allah. Ya apa? Wasyabul khusya, pemuda-pemuda yang khusyuk. Nah, kalau pemuda beler banyak, ini pemuda khusyuk. Tadi saya habis ngisi di situ, Pak. Di Mbak Priok, komunitas King Priok Family. Nah, di komunitas motor King apa? RX King ya, Pak. Itu orang ada ya sekarang ya? Iya, maksudnya orang produksi ya. Lah ya kandani ngeyel. Ini ya motor lama, ini komunitas King Cobra apa gimana ini? King area King, pokoknya itulah. Tapi King Priok Family, 7 years anniversary. Itu ya ceritanya begitu tadi siang baru. Waduh, jangan-jangan saya kejebak macet gak sampai Anur ini. Tapi alhamdulillah nyampe. Ceritanya begitu. Pemuda-pemuda itu King tadi itu ceritanya. Lah, ini yang dilihat sama Gusti Allah. Makanya suruh puasa 3 hari. Nanti hari keempatnya imamnya menyuruhkan ke lapangan dengan baju copang-camping. Langkahnya gonteng gitu, Pak. Tapi bukan mabuk, bukan mendem. Jadi langkahnya jangan pedang-pedang, Pak. Hujannya orang turun. Jadi langkahnya itu longor. Loh, dengan wajah pucat pasi bagaikan bulan kesiangan. Dengan tenggorokan kering, bibir pecah-pecah. Dan susah buang air besar menuju lapangan. Jadi kalau doa gini, Pak. Doanya diijabah sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kemelinti, kementus, orang udan-udan. Sekali datang bledek, modar kabeh. Ya kalau kamu gak nakutin, itu masalahnya. Ini, loh ini nanti ada rahasianya nih. Itu ceritanya. Dan ini kok ngomongin apa tadi? Oh, musim kemarau. Jadi ceritanya ya. Banyak orang istisqa, Pak, tapi sampai sekarang belum hujan. Belum. Wasaif ila Syam fi kulli amin. Setiap tahun ke musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Lah Syam itu, Pak, bukan Syamsia. Syam itu ada 4 negara. Jadi sekarang ini Syam, kalau ke Syam itu Suriah, Yordan, Palestina, Lebanon, Lebanon. Israel ora ada. Israel ora ada, Pak. Ya apa? Ora ada Israel itu. Itu negara jadi-jadian, tahu enggak? Ya Syam ya 4 ini.
Ya, Pak. Makanya kalau Bapak ada rahasia nih, ada orang Nasrani, tanyain, Yesus itu dari Palestina apa dari Israel? Jawabnya dari Palestina, kan Israel nggak ada, Pak. Ceritanya begitu. Itu ceritanya begitu. Halo? Loh, ya. Wong kitanya semangat kok, sono gelelem. Buat apa itu orang Quraisy pergi ke Yaman dan ke Syam di musim Yaman di musim dingin dan ke Syam? Yes, ke Syam musim panas. Yasta'inu bi rihlataini litijara ala maqami Makkah. Karena mereka begini, Pak. Itu 6 bulan misalnya berniaga, dagang, dapat ditumpuk. Persiapan 6 bulan. Tuh. Ya 6 bulan buat apa? Hikmah al-bait. Jadi kebanggaan orang Quraisy itu khidmah kepada Baitullah, kepada Ka'bah ini, khidmah. Wa huwa fakhruhum. Inilah kebanggaan mereka, khidmah. Loh, Pak. Ini masalah itu gonta-ganti, jadi enggak sampai bepergian metu kabeh semuanya keluar sehingga yang melayani apa? Rumahnya Allah Ta'ala ini kok enggak ada orang yang khidmah di situ. Enggak, jadi gantian. Sono, ini bagian sini khidmah, ini pergi, ini datang khidmah, gitu Pak. Menjaga khidmah Baitullah. Oh, itu ceritanya begitu, Pak. Jadi tempat-tempat seperti ini nih manjur dibuat doa, Pak. Ini namanya mihrab. Mihrab. Nah, ya, makanya di surat itu Ali Imran, hunalika da'a Zakaria. Di mana? Di mihrab masjid. Jadi di antara masjid ini, Pak, yang paling manjur untuk buat doa ini, Pak. Halo? Jangan, bukan yang itu, bukan tempat itu. Tempat itu yang mana? Tempat ibu-ibu. Bukannya di tempat ibu-ibu, Beb. Oh, bukan. Kenapa kau sini? Kan anget. Loh, kok anget ini loh? Tempat mihrab ini. Tempat. Jadi mihrab itu disebutkan di Quran kurang lebih 4 atau 3 kata-kata mihrab. Nah, Siti Maryam berdoa di mihrab. Lihat. Hunalika da'a Zakaria. Lihat. Di Nabi Zakaria berdoa di mihrab. Mihrab masjid. Jadi paling manjur di masjid ini, Pak. Ya, di sini ya. Kan di sini tempatnya imam, kan ya begitu imam di sini mihrab. Nah, itu kebanggaan mereka orang Quraisy. Dia khidmah kepada masjid. Nah, makanya khidmah ke masjid ini pahalanya luar biasa. Bersih-bersih masjid. Kalau masalah itunya lah, itu urusan lain, Pak. Yang penting khidmahnya. Apa khidmah? Ya, khidmah ke masjid itu luar biasa. Nah, itu orang Quraisy. Nah, kemudian dikatakan falyabudu. Nah, Rabb hadzal bait. Lah tapi jangan keliru. Wah, ada orang mengatakan Islam itu nyembah reco, nyembah berhala, tapi berhalanya kotak. Apa itu? Ya enggak apa. Enggak nyawa. Itu arah saja. Hah? Arah saja. Lah Gusti Allah itu namanya bukan materi, enggak ada di mana. Enggak bisa ditentuin di sono-sono, Pak. Orang tahu. Kata kasih cerita yang agak ruwet, cerita tapi ruwet. Mau enggak? Cerita agak ruwet. Ya, apa itu? Nah, cerita agak ruwet itu ada 4 malaikat. Satu datang dari pucuknya waras sono. Datang seret. Satunya dari ujung bumi. Mentok seret, betul. Satunya dari arah Masrik sono. Etan tuh mana Etan? Oh sono ya. Ya Etan. Lah sono barat sono nih mentok nih. Pokoknya mentok ujung alam, ujung semesta. Empat-empatnya ketemu. Ada kajian ya. Saya kajian tafsir, ada yang tanya. Nah. Oh yang tak pertanyaannya begini Pak. Subhan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Yang ditanyakan, lah itu masjidnya sudah ada belum? Lah sudah ada. Masjid Aqsa-nya itu sudah ada. Nah, lebih dulu lagi Masjid Haram.
Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Rumah pertama rumahnya Gusti Allah, istilahnya masjid itu pertama kali yang diletakkan di bumi itu yang ada di Mekah. Bi Bakkata bi Makkah. Itu Pak rumah pertama. Jadi kemudian rumah kedua kalau dari segi zamannya Masjid Aqsa dibangun sama Nabi Sulaiman kan ya begitu. Masjid Aqsa sudah ada. Nah ini lebih ada lagi. Jadi umpamanya minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, yang ditanyakan Masjid Haramnya sudah ada belum? Ya sudah ada sejak dulu. Ini rumah pertama istilahnya. Pondasi masjid pertama di dunia ini ya, di bumi ini ya. Ya Masjid Mekah kan ya begitu. Makanya diingatkan apa aja itu wasilah-wasilah tapi jangan dijadikan tujuan. Sholat ngadep Ka'bah, ya, itu wasilah doang, tujuannya Gusti Allah. Wong kiblat itu ada 4 Pak, al kiblatu arba'atun, kiblat itu ada 4. Kalau kiblatul musolli, Ka'bah itu kiblatnya orang sholat. Nah kalau langit, as-sama kiblatu doa, kiblatnya orang doa itu ndanga. Tahu ndanga? Lah iya begini, orang ada doa begini. Ada nggak doa apa? Orang ada. Lah kalau masalah tangan iya disunahkan ngangkat. Ya. Kalau saudara kita dari Islam Protestan orang mau ngangkat tangan, Pak. Saudara-saudara kita dari aliran Islam Protestan orang mau ngangkat tangan dengan alasan kabotan. Halo? Lah kok ya. Sini semangat ngelentruk. Nah, ya. Lah, ngangkatnya ini tergantung kebutuhan Bapak itu bagaimana. Kalau biasa-biasa ya dikit-dikit aja, Pak. Kalau agak biasa, mulai dikejar-kejar debt kolektor ya gini. Nah, kalau sudah mentok ya begini, Pak. Tergantung kebutuhan. Nah, kalau minta Uya Ajinomoto kok begini ya keterlaluan, Pak. Tahu Uya Ajinomoto? Oh, Ajinomoto. Nah, itu. Oh, minta Ajinomoto kok begini. Kegeden. Oh, kegeden. Iya, masa Ajinomoto lah kalau dikejar-kejar debt kolektor, orang tua masuk rumah sakit, nggak punya BPJS segala macam, minta beneran. Tuh Pak. Tapi tak kasih tahu Pak ya, Habib, ada orang tanya, saya sudah mungkin lebih dari puluhan kali saya ziarah ke sono, kok orang dikabul-kabulin hajatnya. Loh Pak, tak kasih tahu ini rahasia ini. Tugas kita sebagai hamba cuma minta. Yang nentu itu bukan kita sendiri. Siapa? Ya Gusti Allah Ta'ala lah iya. Perlunya kita ini husnudzon tuh di situ. Loh ya apa? Ada orang bilang begini Pak. Gusti Allah ini Tuhan tidak adil. Ada si A, ada si B. Kok si A dikabulin doanya, si B orang dikabulin. Pikir dia kalau namanya adil harus dikabulin duanya. Ya, maksudnya sama. Itu sistem komunis Pak. Sama rasa, sama rata. Justru kalau sama marah orang adil. Contohnya ya kayak duit dah. Anak SMA, mahasiswa, SMP, SD, PTK kasih 10 ribuan. Adil? Enggak adil. Kenapa? Iya bagi yang TK 10 ribu. SD lah mendingan lah bagi SMP, SMA, mahasiswa 10 ribu. Atau dikasih 2 jutaan sama rata. Ya marah orang itu sesuai kebutuhan. Lah kalau Bapak doa kok orang dikabul-kabulin, itu jangan nyalih Gusti Allah. Salahkan dirimu sendiri, ada apa dengan kamu? Kok lainnya dikabulin, kok kamu sendiri belum dikabulin? Itu masalahnya. Syekh Ibrahim bin Adham masuk kota Baghdad ditanya, wahai imam, bukankah Gusti Allah telah mengatakan ud'uni astajib lakum? Tapi nyatanya kita berdoa orang dikabul-kabulin. Loh Mas, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya doa dikabul ada 10. Nah 10 ini apakah kamu sudah menepati? Belum. Ya kalau belum berarti doanya juga belum. Nah, ya begitu.
Ya wong kadang Gusti Allah ini Pak sengaja orang yang masya Allah, orang yang soleh, tiap malam merintih Pak, tengah malam dengan tetesan air mata, bukan tetesan iler Pak. Ya kalau tetesan iler orang gunane Pak, tetesan air mata, ya orang dikabul-kabulin, sementara tetangganya, ya orang belangsak sekali angkat tangan, dikabulin sama Gusti Allah. Allah punya ya, rahasia. Tuhan tidak pernah iseng dan Gusti Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Sehingga malaikat lihat, ya Allah nyuwun ngapunten. Dia nyuwun ngapunten ya. Itu kenapa hamba kamu itu Pak Soleh berdoa tiap malam dengan rintihan ya, rintih. Dengan merintih dan tetesan air mata orang dikabul-kabulin. Ini sama dengan pertanyaan orang Masjid Nurul Iman, Pak. Habib, saya punya anak saya ini aneh. Orang seperti biasanya. Saya tiap malam tahajud, Habib dia ngomong. Tahajud mendoakan anak saya. Tapi tetap baik. Itu Pak, masa itu hikmahnya di situ. Kalau anak Bapak sembuh, Bapak orang tahajud lagi. Bener? Iya benar ya? Benar. Ini hikmahnya. Orang nggak mikir ke situ. Kalau anak Bapak sembuh, orang besok gak tahajud lagi wes, ngiler dan ngorok. Iya, orang bangun-bangun. Apa jawab Gusti Allah? Saya merindukan rintihannya, ringtone-nya itu dirindukan. Ini kalau saya kabulin, buyar. Besok orang lagi, Pak. Ya kenapa kok sebelahnya tetangga sebelahnya dikabulin? Berisik. Oh berisik. Halo? Berisik. Makanya ini kalau gak cepet-cepet dikabulin, suaranya orang enak, tuh. Lah iya suaranya enak. Berisik itu. Bapak kepengen doanya dikabulin tapi dianggap Gusti Allah orang suka, berisik. Ya orang kita orang mau dong. Gitu, itu ceritanya. Itu orang nggak paham seperti itu, orang paham, Pak. Ilha, jangan, makanya dalam kitab Hikam dikatakan jangan pernah Anda putus asa walaupun sudah dijanjiin kok orang datang. Itulah ujian. Itulah supaya kita ini orang putus sama Gusti Allah. Nah, orang putus sama Gusti Allah ini luar biasa kedudukannya, Pak. Ya, karena kalau sudah dikasih ijabah ngapain? Ya sudah berhenti di situ. Ya itulah ceritanya begitu. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Ini rahasia, Pak. Ya. Yang memberi makan mereka dari lapar. Makanya kalau lapar baru makan, Pak. Tapi kalau belum lapar makan itu namanya geragas. Ngerti geragas? Lah iya, orang lapar makan tuh enak Pak. Wah, sambel Pak, sambel terasi, sambel uyah enak. Kalau lapar beneran. Tapi kalau nggak lapar, walaupun nggak enak, matanya berdedek kok. Tahu matanya berdedek? Apa itu? Iya, orang enak, matanya berdedek kok. Enak. At'amahum minju. Yang ngasih makan mereka minju. Min ajlih karena lapar. Lapar tuh enak Pak. Kanjeng Nabi lapar sampai 3 hari. Adanya apa? Cuka. Ini Nabi mengatakan ni amil idam al khol. Ya makanan paling enak cuka. Ya karena gak ada lagi yang luwe ya. Apapun jadi lah ya. Ini hadis ini disalahgunakan sama orang-orang yang jual pempek. Loh, lah kan pempek kan pakai cuka. Nah, itu Pak. Itu bukan, gak ada hubungannya sebetulnya dengan pempek ini. Ini hadis orang ada hubungan dengan pempek. Ceritanya begitu. Wa amanahum min khauf, dan memberi keamanan dari ketakutan. Ketakutan apa? Jadi begini ceritanya Pak. Wa kana yusibuhumul ju' li adami zar' bi Makkah. Jadi orang Quraisy itu pernah mengalami paceklik. Ya, kelaparan yang luar biasa. Loh. Akhirnya kelaparan ini, bala ini diangkat sama Allah Ta'ala sehingga makanan lancar lagi kan ya gitu. Itu ceritanya. Dan juga mereka takut. Apa? Takut dulunya ceritanya itu dari pasukan gajah. Rasa ketakutan itu hilang karena pasukan gajah hancur. Nah, rasa weteng luwe hilang. Kenapa? Ya, perekonomian lancar. Pak, ini ada rahasianya. Coba perhatikan di sini. Falyabudu
robba hadal bait. Artinya ibadalah kamu, sembahlah Tuhan ini. Kalau nyembah Tuhan, kalau melayani Tuhan, itu akan dijamin sama Allah Ta'ala. At'amahu min ju', akan dikasih makan dari kelaparan dan akan dikasih rasa aman dari ketakutan. Jadi orang yang mengabdi sama Gusti Allah Ta'ala itu dijamin. Makanya pelayan Tuhan bukan pengangguran. Melayani Tuhan, barangkali gimana nih kabar si Gendon? Wah, dia mah ada di musola baik. Ngapain? Ngaji baik, menganggur. Loh, kok nganggur? Ngaji baik bukan nganggur, Pak. Nganggur sama orang ngaji. Gimana Gendon? Ya ada di musola, sholat baik. Dia sekarang nganggur, ada di musola, sholat baik. Loh, sholat baik bukan nganggur, Pak. Melayani Tuhan, bukan pengangguran. Yang pengangguran ini sih nggak apa-apa. Dunia urusan dunia orang, kerja bakti orang, kerja bakti juga orang, ibadah juga orang. Ini nganggur. Fid dunya wal akhirah, ya itu orang dapat apa-apa. Ayo, gimana sih Gendon? Wah sekarang nganggur nih, ada di musola, zikir baik. Loh, kok zikir maghrib? Melayani itu bukan pengangguran. Yang orang ngapa-ngapain itu loh Pak. Ya udah tua, mama apa ya, saya sepuh. Di atas 60 tahun ke atas Pak. 65, 70. Tiap malam pulang jam 3 kaplean. Sekal disodok. Nah, ini usia seperti itu bukan nggak boleh kaplean, tapi ya mau yang ngerti, yang sebentar lagi dia juga digotong. Sebentar lagi kan digotong Pak, masalahnya sisa umur tuh pendek. Ada yang 60, waduh ada. 65, apalagi 70, waduh. Ini belum dipotong diabetes, asam urat, gagal ginjal, panu kadas kurap, aduh banget. Lah iya lah ya, Pak, usia itu masalahnya begitu. Entar kalau sudah panggilan An-Nur, pengen Bapak dipanggil oleh Masjid An-Nur. Ya, Pak, ini rahasia Pak. Sumur Batu, desa Sumur Batu mendapatkan ambulan. Wah, disambut dengan riang gembira oleh penduduk Sumur Batu. Pertanyaannya, saya ngomong, Bapak senang Beb, ada ambulan. Pertanyaan, siapa yang mau naik duluan? Orang ada yang mau. Orang ada yang mau naik duluan. Bapak kalau ke Sumur Batu lewat Telkom, saya ulangi lagi, di situ ada rumah sakit gede Pak. Rumah sakit Citra Arofik yang bangun anaknya Arofik, penyanyi loh Arofik zaman dulu. Arofik ya, itu Citra Arofik itu Pak. Wah seneng orang Sumur Batu, rumah sakit gede 4 tingkat, magrong. Pertanyaannya siapa yang mau masuk duluan? Ya orang masuk, kalau suruh milih masuk rumah sakit dengan masuk rumah makan, milih mana? Ya rumah makan, bisa selilitan ya Pak ya. Rumah sakit itu bisa apa-apa, itu ceritanya begitu. Jadi kesimpulannya siapa yang ngabdi sama Gusti Allah itu hidupnya dicukupi, Pak. Cukupi. Ini faktanya begitu. Nah, makanya wa may yattaqillah, kan rezeki ada 4, di antaranya apa? Rezeki al-mau'ud yang dijanjikan. Wa may yattaqillah yaj'alahu mahrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ibadah dengan ikhlas, bukan karena pamrih, bukan karena bongso menungso. Ya ja'alahu mahrojan, dijadikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, kasih rezeki yang enggak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang menggantungkan sama Gusti Allah, menggantungkan 100%. Kalau masih ada komanya orang bisa. Wa huwa hasbuh. Ya usaha, tapi enggak pegang sama usahanya. Yang punya toko enggak megang sama tokonya. Yang punya usaha sedot WC gak megang sama WC-nya, megang sama Gusti Allah Ta'ala itu loh Pak. Berapa dari banyak toko yang buka pagi sampai sore ora sembayang, ya ora ana sing tuku. Ya. Tapi baru buka habis duha, lah kok orang datang beli borongan. Lah yang menentukan Gusti Allah bukan tokonya. Berapa orang yang punya toko bangkrut? Nah, ya. Saya ulangi lagi, orang jual tape uli. Ini penting tape uli ini Pak. Tape 1 ton, uli 1 ton. Dipikul sampai merempul sininya Pak. 1 ton. Kenapa kok banyak?
tape 1 ton, uli 1 ton. Ya husnudon Pak, semua orang mau beli, bakal beli. Dipikul, ngit. Tahu nggak? Kalau hari itu mau laku apa gak laku? Tahu nggak? Orang tahu. Kalau laku gimana ya? Orang tahu. Siapa yang beli? Orang tahu lah. Terus ngapain itu dipikul sampai 1 ton, uli 1 ton, tape ketan hitam 1 ton? Hah? Tapi apakah salah? Ya orang salah. Namanya juga usaha. Loh, daripada begitulah ditulis di depan rumah Pak, jual tape uli. Itu. Ini gak ada bedanya dengan dibawa dengan ditulisi. Tapi kalau ditulisi diumpetin di dalam kamar, orang dikeluarin, ya salah Pak. Seperti ojek payung musim kemarau. Ini salah, jangan nyalakan Gusti Allah, gak ngasih rezeki. Manajemennya salah. Ojek payung musim, ya musim kemarau, salah. Kalau musim hujan bener, ya itu manajemen. Ya ceritanya begitu. Udah belum? Apa belum terus? Hah? Oh, ya udah dah. Ini saya ini sekarang tafsirnya saya persempit-sempit Pak. Masalahnya kalau diterangin terlalu bulat-bulat kejadiannya kan di Musalah Taufik. Habib, saya mengaji Habib, ikut Habib 2 kali saya ikut mengaji. Tapi saya kok bingung, malah muter. Lah kenapa bingung? Orang nutut, tadi dia tuh mengukurnya pakai akal dia. Itu masuk dulu. Makanya itu saya persempit ya, gampang-gampangan aja dah, gitu aja itu. Orang saya bingung, justru ikut ngaji malah bingung Pak. Ya udah kalau gitu Bapak gak usah ngaji. Masa bilang gitu ya orang. Jadi jelasin gini. Nah, itu ceritanya ya, barangkali ada yang ya. Barangkali. Salam. Syaratnya. Ya kan tadi ada 10 nih syaratnya nih. Di antara saja. Yang pertama, akil haram, makan halal itu menentukan. Doa sampai doer Pak, tapi kalau sama makanan orang hati-hati, embat sono embat sini, wah orang bisa sampai giginya rontok satu-satu tetap doanya nggak dijawab. Ini menentukan. Dalam hadis Arba'in, Nabi menceritakan, Dzakara rajul as akbar. Ya, Nabi menyebutkan seorang yang laki-laki yang mukanya berdebu, bajunya compang-camping. Ya muddu yadahi ila sama, dia angkat tangannya begini. Ya Rob. Dia doa. Ya muddu, ini dalil kalau doa angkat tangan. Nah, jangan orang usah niru enggak usah ikut-ikut pendapat dari saudara kita Islam Protestan yang mengatakan angkat tangan doa enggak boleh. Ini dalilnya. Silakan dilihat di hadis Arba'in. Ya muddu yadahi ila sama, tangannya ngangkat. Apa kata lanjutan dari hadis itu? Wa malbasuhu haram, wa ma'kuluhu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bi haram. Fa ana yustajabu la, kata Nabi, yang dimakan barang haram, yang diminum barang haram, yang dipakai barang haram. Bagaimana mau dikabulkan? Jadi makan halal itu kunci utama untuk kabulnya dakwah. Jadi jangan nyalai Gusti Allah, lihatlah diri kita. Ada apa dengan diri kita? Mulainya diijabah, kok kita gak dijabah? Ada masalah di diri kita, bukan di Gusti Allahnya. Gusti Allahnya jelas. Uni astajib lakum. Tapi dengan syarat. Itu diantaranya makan halal itu syarat. Jadi kalau mau tukang embatnya, maka nggak ada ceritanya Pak. Gusti Allah mengabulkan doa begal. Lah begal kan embat sini. Umpamanya terjadi di pengabulan, itu namanya istidraj. Nah, ini istidraj bahaya loh. Istidraj itu dilulu. Ini dalam kitab Hikam. Khuf min ihsanhi alaik wa isaatik lahu ayakuna istidrajan. Kalau seorang hamba sembayangnya kecer, ibadahnya kecer, puasanya jarang-jarang, tapi kok hidupnya lancar, sukses. Tender sono menang, tender sini menang. Ini takutlah seperti ini.
Takutlah kamu pada kebaikan Allah kepada kamu, sedang kamu jelek. Sholatnya orang sholat, puasa pokoknya. Ayyakuna istidrajat ini kamu dilulu. Tahu dilulu? Dijal. Nah, nanti tinggal diremet, kerenuk, udah selesai. Nah, ini kayak orang kafir. Orang kafir, oh. 9 yang katanya 9 cacing. Orang bilang 9 naga. Tapi saya 9 cacing, Pak. Kegeden. Lah itu kan gak pernah sujud sama Gusti Allah, semuanya kafir. Nah, kok hartanya banyak, sedang orang Islam sendiri sampai sumpah. Orang Islam tuh sumpah, Pak, kadang-kadang keluar dari Islam. Kenapa? Dimintai sumbangan dulu. Lah bener, ini emak-emak, ibu-ibu di kampung sini biasanya biasanya ngaji, pengajian terus sampai keluar dari pengajian. Emang kenapa? Ditanyain. Otak amalnya muter 2 kali dulu, Pak. Loh, apa orang medeni? Muter pertama untuk musola kemaslahatan, muter kedua untuk transportasi ustadznya, loh gitu. Jadi kotak amal itu nakutin, Pak. Makan jangan gede-gede. Itu ceritanya begitu. Jadi itu salah satunya. Salah satunya begitu. Jadi jangan iri kita. Wala tagharrakum ladina taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan membuat Anda kepincut, tertipu dengan orang-orang kafir di dunia. Mataun qalil, yang sengaja dijor sama Bautara. Ini hanya kesenangan sementara. Itu orangnya, itu ceritanya begitu panjang cerita. Jadi antara 10. Kalau kamu minta 1 kan, 1 aja ya. Lah 10 lah, oh, habis waktunya. Ya. Lagi bertanya masih ada 3 meter dong. Apa tanya lagi aja dah. 3. Masih ada 4 meter 15 lagi. Ya. Mau penjelasan, saya pernah mendengar bahwa seseorang yang berbuat zalim ketika dia belum bertobat, maka dia diharamkan menyebut asma Allah. Jadi dia kalau berzikir, balasan dari Allah itu laknatullah alaika. Gimana? Jadi kalau orang yang berbuat zalim belum bertobat, haram menyebut nama Allah. Kalau yang saya tahu ya, nggak sampai segitu. Maksudnya nggak sampai segitu tuh, ya nggak ada. Jadi rahasia. Di dalam Islam tuh, Pak, nilai mending tuh ada atau mending? Ya apa mending? Iya, daripada ke masih ada. Tapi mendingnya itu begini, mendingnya itu di pokok-pokok yang nggak vital. Karena ada pertanyaan, ini Bib kalau sholat nggak pernah baca tasbih, kalau ini, tapi kan nggak apa-apa Bib, daripada enggak sama sekali, daripada nggak sholat. Iya bener. Tapi kalau sholat orang baca Fatihah, orang mending. Sholat maunya sholat berjejek, nggak mau ruku, ya orang mending. Kenapa? Karena itu vital rukun masalahnya. Jadi sholat yang nggak ruku sama nggak sholat sama sekali, ya sama aja kan gitu. Daripada nggak sholat, juga bisa. Kalau mau sholat, ya berarti orang harus mengerjakan suatu kewajiban dan juga mengerjakan kewajiban dengan semestinya, kan ya begitu. Yang saya tahu nggak sampai segitunya. Maksudnya nggak sampai iya kalau tercegah gara-gara tobatnya belum selesai, iya. Tapi kalau sampai apa? Nah, iya, nggak sampai. Yang saya ketahui loh, Pak. Jadi umpamanya ada maaf apa ya? Ada orang bajingan. Ini bajingan bukan bajingan biasa, Pak. Bajingan tengik nih. Udah bajingan tengik. Tapi dia ahli dzikir. Loh. Dengan bajingan tengik yang nggak berzikir, bagus mana? Mulai bagusan yang berzikir ada nilai tambah itu maksudnya begitu ceritanya. Yang saya tahu ya lebihnya wallahu a'lam bishawab waktunya. Terima kasih atas ilmu yang kita dalam malam ini. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.